Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita laksanakan diberikan kemudahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Oke. Untuk materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Ya. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang suhu. Ya, suhu itu telah kita bahas di bab 1 yaitu tentang besaran pokok dan besaran turunan. Ya. Suhu itu pasti identik dengan suatu panas. Ya, misalkan contohnya suhu di luar terasa panas, ya, karena terik matahari yang menyengat, ya. Suhu di dalam ruangan sangat dingin karena AC-nya sangat karena memiliki ruangan ber-AC, ya, karena ada AC. Nah, itu berarti tubuh kita mampu merasakan, ya, kondisi di mana panas dinginnya suatu lingkungan ataupun ruangan, ya. Apa yang dimaksud dengan suhu secara teori? Ya, suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda, ya, yang memiliki satuan internasional yaitu Kelvin. Ya, di Indonesia sendiri banyak yang menyatakan bahwa suhu itu satuannya derajat Celcius. Ya, walaupun dalam satuan internasional bukan Celcius tetapi harus Kelvin. Apa alat yang digunakan biasanya untuk mengukur suhu? Yaitu termometer, terutama suhu badan kita, ya. Biasanya kita menggunakan termometer digital untuk mengetahui panas dinginnya suatu suhu tubuh. Nah, yang kedua itu ada termometer zat cair. Ya, nah ini bentuknya, ya, biasanya luarnya itu dilapisi dengan kaca, ya, dinding kaca, ya. Ada beberapa istilah, ya. Yang pertama itu di tengah, itu kita bisa sebut dengan pipa kapiler, ya. Yang bagian pinggir ini skalanya, skala suhunya, ya. Dan yang ketiga ada penandanya yang warna merah, ya. Apabila suhunya meningkat maka akan memuai, ya. Apabila suhunya turun itu akan menyusut. Dan yang terakhir itu ada reservoir, bagian yang paling penting untuk mengukur zat cair. Misalkan air kopi yang panas, nah itu bisa diukur dengan termometer, ya. Yang dimasukkannya, yang menyentuh airnya itu reservoirnya, ya. Menggunakan sifat apa? Yaitu menggunakan sifat termometri, ya. Apabila volume zat cair memuai maka akan bertambah, ya. Apabila volume zat cair yang menyusut maka berkurang, ya, jika didinginkan, ya. Ini kalau suhunya panas nanti tanda merahnya akan naik, ya, bertambah. Kalau suhunya turun itu akan menyusut, ya. Ada yang bertanya, Bapak kenapa tidak menggunakan air minum ataupun air galon, ya? Kenapa? Yang pertama itu karena air mampu membasahi dinding kaca di sekeliling kaca sehingga meninggalkan titik air sehingga sulit untuk dibaca, ya. Yang kedua, air tidak berwarna sehingga sulit untuk dibaca. Yang ketiga, jangkauan suhu airnya yaitu skala 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Dan yang terakhir, hasil pengukuran menggunakan air apabila digunakan yaitu kurang teliti, ya. Nah, termometer juga dibagi lagi, ada termometer klinis, ya, yaitu memiliki skala minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius, yaitu biasanya air raksa atau alkohol.
ada juga termometer suhu badan, yaitu 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius ya. Contohnya termometer digital untuk mengukur suhu badan ya. Nah, ini ada contohnya juga ya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu ada termometer berdasarkan zat cairnya, bisa alkohol, bisa air raksa ya. Ini keuntungan dan kekurangan termometer baik alkohol ataupun termometer air raksa ya. Yang pertama ini tadi udah ya. Nah, sekarang ada jenis-jenisnya ya. Berdasarkan skala termometer dibagi lagi. Ada termometer Celcius, titik tetap bawahnya 0 derajat Celcius, titik tetap atasnya 100 derajat Celcius. Ada termometer Yamur juga, di sini hampir sama dengan Celcius ya. Ada juga termometer Fahrenheit ya. Itu 32 derajat Fahrenheit paling rendah, lalu paling atas yaitu 212 derajat Fahrenheit ya. Dan apa perbedaannya dari ketiga itu? Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, ini perbedaannya ya. Celcius ketinggiannya 100 derajat Celcius ya, terendahnya 0 derajat Celcius, begitupun Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin ya. Ini memiliki perbedaan skala atas dan skala bawahnya ya. Nah, untuk penggunaan matematika, penggunaan rumusnya gimana? Itu bisa kita peroleh dengan perbandingan 5, 4, 9, dan 5 ya. Ini 100 itu diperolehnya dari tadi ya, dari yang sini 100 Celcius, 100 derajat Celcius. Yang kedua 80 itu dari mana? 212 ya, dikurang 32 ya, 80 yang tadi ini Bapak 180, ini yang Fahrenheit ya, 180. Lalu yang Reaumur itu 80 kurang 0 itu 80, dan yang terakhir yang Kelvin itu 373 kurang 273 yaitu 100 ya. Ini perbedaannya, ini diperoleh dari skala yang tadi ya. Kita bisa diperkecil ya, 100 menjadi 5 ya, 80 bagi jadi 4, 180 jadi 9, 100 bagi jadi 5. Yang ini diperkecil ya. Jadi perbandingannya Celcius, Reaumur, Fahrenheit ya, Fahrenheit kurang 32 karena ada yang paling rendah, dan Kelvin dikurang 273 yaitu 5 banding 4 banding 9 banding 5 ya. Itu skala penggunaan termometer ya, menggunakan rumus matematika ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya itu akan kita bahas di video pembelajaran berikutnya ya. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang suhu ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.